Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Siti Nasari dengan NPM 2020-21500-117 dan teman-teman saya. Saya Nanda Amelia dengan NPM 2020-2150-0132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Yohana Bare Fernandes dengan NPM 2020-21500057. Nama saya Motinggo Dewantono, NPM 2020-215000006. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini, NPM 2020-2150-0069. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohainina dengan nomor urut 58 dan nomor NPM 2021-2157-0009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Priyandi, NPM saya 2020-5095. Hakikat strategi pembelajaran. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. J.R. David 1976. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan rangkaian kegiatan yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa istilah dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, metode. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode yang digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Strategi menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian, suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan. Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung pada pendekatan tertentu. Misalnya yang pertama, pendekatan yang berpusat pada guru. Pendekatan ini menurunkan strategi pembelajaran langsung, deduktif, dan ekspositori. Yang kedua yaitu pendekatan yang bersumber pada siswa. Pendekatan ini menurunkan strategi pembelajaran, discovery, dan inquiry, serta strategi pembelajaran deduktif. Berikutnya yaitu teknik. Teknik adalah suatu cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Contohnya, saya sebagai seorang guru, saya harus mencari cara agar metode yang saya berikan kepada siswa dapat berjalan efektif dan efisien. Nah, sebelumnya itu saya harus memastikan atau memperhatikan situasi kelas dan kondisi kelas. Mengapa? Kita ambil contoh kecilnya. Ketika saya mengajar pada siang hari, setelah jam makan siang, dengan begitu banyaknya siswa akan berbeda jauh dengan saya mengajar di pagi hari dengan siswa yang terbatas. Beberapa istilah dalam strategi pembelajaran. 4. Taktik.
Taktik adalah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktik sifatnya lebih individual, walaupun dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang sama, sudah pasti mereka akan melakukannya secara berbeda. Misalnya dalam taktik menggunakan ilustrasi atau menggunakan gaya bahasa agar materi yang disampaikan mudah dipahami. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu strategi pembelajaran, sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran, guru dapat menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan metode. Dan penggunaan teknik itu, setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan yang lain. Strategi pengorganisasian pembelajaran. Pertama, Ray Gelut, Banderson dan Merrill 1977 menyatakan strategi mengorganisasi isi pelajaran disebut sebagai struktural strategi yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. 2. Strategi pengorganisasian. Lebih lanjut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu strategi mikro dan strategi makro. Strategi mikro mengacu kepada metode untuk mengorganisasikan isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep atau prosedur atau prinsip. Strategi makro mengacu kepada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur atau prinsip. Strategi makro berurusan dengan bagaimana memilih, menata urusan, membuat sintesis, dan rangkuman isi pembelajaran yang saling berkaitan. Pemilihan isi berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, mengacu pada penetapan konsep apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu. Penataan urutan isi mengacu pada keputusan untuk menata dengan urutan tertentu konsep yang akan diajarkan. Pembuatan sintesis di antara konsep, prosedur atau prinsip. Pembuatan rangkuman mengacu kepada keputusan tentang bagaimana cara melakukan tinjauan ulang konsep serta kaitan yang sudah diajarkan. Strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsi strategi penyampaian pembelajaran adalah 1. Menyampaikan isi pembelajaran kepada pembelajar, dan 2. Menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pembelajar untuk menampilkan unjuk kerja. Strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara pembelajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan selama proses pembelajaran. Paling tidak ada 3 klasifikasi penting variabel strategi pengelolaan, yaitu penjadwalan, pembuatan catatan kemajuan belajar siswa, dan yang ketiga, motivasi. Tujuan strategi belajar. Mengembangkan dan mengajarkan strategi-strategi belajar kepada siswa merupakan tugas seorang guru untuk membentuk siswa menjadi pelajar dengan pengendalian diri atau mandiri. Menurut Ernst 1997-245 dalam Trianto 2009-141, pelajar mandiri adalah pelajar yang dapat melakukan hal penting dan memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama, mendiagnosis secara tepat suatu situasi pembelajaran tertentu. Kedua, memiliki pengetahuan strategi-strategi belajar efektif, bagaimana serta kapan menggunakannya. Yang ketiga, dapat memotivasi diri sendiri tidak hanya karena nilai,
atau motivator eksternal. Keempat, mampu tetap tekun dalam tugas sehingga tugas itu terselesaikan. Dan yang kelima, belajar secara efektif dan memiliki motivasi abadi untuk belajar. Klasifikasi strategi pembelajaran. A. Strategi pembelajaran berdasarkan penekanan komponen dalam program pengajaran. Berdasarkan komponen yang mendapat tekanan dalam program pengajaran, terdapat 3 macam strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran yang berpusat pada materi pengajar. Yang kedua, strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang berpusat pada materi pengajaran. Klasifikasi strategi pembelajaran. B. Strategi pembelajaran berdasarkan kegiatan pengolahan pesan atau materi. Berdasarkan kegiatan pengolahan pesan atau materi, maka strategi pembelajaran dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran ekspositoris. Yang kedua, strategi pembelajaran heuristik atau kurioristik. Klasifikasi strategi pembelajaran. C. Strategi pembelajaran berdasarkan cara pengolahan atau memproses pesan atau materi. Strategi pembelajaran berdasarkan cara pengolahan atau memproses pesan atau materi dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran edukasi. Yang kedua, strategi penemuan atau discovery. Baik teman-teman semua, mari kita lanjutkan pemaparan materi mengenai strategi pemerolehan bahasa kedua. Di sini ada beberapa komponen strategi pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama adalah guru. Guru merupakan pelaku pembelajaran. Sehingga dalam hal ini guru merupakan faktor yang terpenting. Yang kedua yaitu ada peserta didik. Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata untuk mencapai tujuan belajar. Komponen peserta ini dapat dimodifikasi oleh guru. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan merupakan dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, materi, media, dan evaluasi pembelajaran. Untuk itu, dalam strategi pembelajaran, penentu tujuan merupakan komponen yang pertama kali harus dipilih oleh seorang guru, karena tujuan pembelajaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Baik, kita lanjutkan. Poin keempat, yaitu bahan pelajaran. Bahan pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa materi yang tersusun secara sistematis dan dinamis sesuai dengan arah tujuan dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntutan masyarakat. Menurut Suharsimi pada tahun 1990, bahan ajar merupakan komponen inti yang terdapat dalam kegiatan pembelajaran. Poin kelima yaitu kegiatan pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, maka dalam menentukan strategi pembelajaran, perlu dirumuskan komponen kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses pembelajaran. Untuk poin keenam, yaitu metode. Metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penentuan metode yang akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembelajaran yang berlangsung. Baik, cukup sampai di sini dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Komponen strategi pembelajaran. 7 alat. Alat sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Alat dibedakan menjadi 2, yaitu alat verbal, contohnya suruhan, larangan, atau perintah.
Sedangkan nonverbal yaitu papan tulis, globe, dan lainnya. Yang ke-8, sumber pembelajaran, misalnya buku, media massa, lingkungan, museum, dan lain-lain. Yang ke-9 ada evaluasi, yaitu perbaikan strategi yang telah ditetapkan, sudah tercapai atau belum. Lalu yang ke-10 ada situasi atau lingkungan, misalnya iklim, letak madrasah, dan lainnya. Dengan kondisi yang tidak baik, maka dapat diubah dengan menggunakan metode lain. Lalu yang ke-11 ada faktor administrasi atau finansial. Faktor ini terkadang diabaikan, padahal sebenarnya ini dapat menjadi sarana dan prasarana penunjang untuk mencapai pembelajaran. Simpulan, Michael Flatley 1951 dalam Nur 2000 B.27 menyatakan bahwa strategi-strategi belajar adalah operator-operator kognitif yang meliputi proses-proses secara langsung terlibat dalam menyelesaikan tugas. Strategi-strategi tersebut digunakan siswa untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran dikelompokkan berdasarkan komponen yang mendapat tekanan atau diutamakan dalam program pengajaran. Dikenal 3 macam, yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada pengajar, strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan strategi pembelajaran yang berpusat pada materi pembelajaran. Sebuah strategi belajar dapat dikatakan baik apabila sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pengajar, sesuai dengan peserta didik, serasi dengan besarnya kelompok, sesuai dengan waktu pelaksanaannya, dan didukung oleh fasilitas atau media yang tersedia.